Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada seluruh penguji free paper dan selamat datang kepada para peserta. Siang ini kita akan melaksanakan lomba ilmiah residen. Untuk pelaksanaan lomba akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Agung Dinasti Permana, spesialis THTKL konsultan. Kepada Dr. Agung, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin audiens yang berkenan bergabung pada siang hari ini secara offline ataupun online. Selamat siang juga kepada para presentan. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi di mana masing-masing peserta akan mempresentasikan hasil penelitian dan papernya yang kemarin juga sudah kami periksa. Mungkin dari hari ini akan ada 5 orang peserta yang akan mempresentasikan dan masing-masing diberikan waktu 7 menit, kemudian ada waktu diskusi 3 menit. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan Dr. Muhammad Husni Tamrin yang akan mempresentasikan kasusnya dengan judul Aggressive Sinonasal Angiomyxoma Management with Endoscopic Medial Maxillectomy Approach. Untuk Dr. Husni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Husni dari Universitas Airlangga. Saya akan mempresentasikan laporan kasus yang berjudul Aggressive Angiomyxoma Sinonasal dengan pendekatan Endoscopic Medial Maxillectomy. Pendahuluan, Aggressive Angiomyxoma merupakan tumor jinak yang berasal dari jaringan mesenkim dan merupakan kasus yang jarang. Agresif angiomyxoma ini sering dijumpai di pelvis, vulvovaginal, daerah perineum, dan organ reproduktif, yang dapat juga terjadi di tulang atau di jaringan lunak. Penyebabnya belum diketahui. Laporan kasus, perempuan 20 tahun dengan diagnosis androkonal polip kanan, dengan keluhan utama adalah buntu hidung kanan, nyeri kepala kumat-kumatan, terasa tebal di pipi kanan, gangguan penciuman, tinnitus di telinga kanan. Kemudian tampak deformitas hidung. Ini menunjukkan penekanan massa dari rongga hidung kanan, palatumole bombans, dan tak tampak hiperemi. Pada gambar ini tampak deformitas pada dorsum nasi, massa memenuhi kafum nasi kanan, dan tampak bombans pada palatumole. Pada pemeriksaan CT scan, tampak massa memenuhi sinus maksila kanan yang meluas ke nasofaring. Pada operasi dimulai dengan massa kafum nasi diangkat dengan Bexley, penatahan dinding lateral secara endoskopi sesuai prosedur endoscopic medial maxillectomy. Massa di sinus maksila kanan diangkat. Lalu luka operasi ditutup dengan surgisel. Ini adalah gambar massa post-operasi. Evaluasi post-operasi pada gambar ini adalah proses penyembuhan luka. Tidak ditemukan rekurensi selama 2 tahun post-operasi. Pertanyaan klinis, bagaimana tata laksana agresif angiomyxoma sinonasal? Metode pada laporan kasus ini menggunakan prisma yang dimulai dengan pencarian literatur dari PubMed, Medline, Springlink, dan PMC dengan kata kunci agresif, sinonasal, dan myxoma atau angiomyxoma. Berikut kriteria inklusi yaitu agresif angiomyxoma ditulis dengan bahasa Inggris, ditemukan dalam full text, dan kriteria eksklusi adalah literatur yang diduplikat. Dari 46 literatur yang ditemukan, kami dapatkan 3 literatur yang masuk kriteria inklusi. 3 literatur yang masuk kriteria inklusi yaitu pada penelitian oleh Fatmawar et al., Ahmad Safadi et al., dan Khan Stephen et al. Pembahasan, seorang wanita 20 tahun dengan diagnosis awal polip androkonal kanan dan diagnosis post-operasi adalah agresif angiomyxoma. Pada literatur, perbandingan perempuan dan laki-laki adalah 6:1 dan terjadi pada usia produktif antara 31 sampai 35 tahun. Sedangkan etiologi masih belum jelas, tetapi pada patogenesis agresif angiomyxoma merupakan suatu proses neoplastik.
Pada penderita ini, tampak massa abu-abu memenuhi kafum nasi kanan, permukaan rata, lunak, licin, kesan mudah berdarah. Ini sesuai dengan literatur menurut Xiao, tetapi untuk tetap timbulnya tidak sesuai. Keluhan pada pasien ini sesuai dengan literatur yang ada. Untuk diagnosis dini agresif angiomyxoma sinonasal ini sulit dikarenakan kasusnya langka dan gejalanya tidak spesifik. Untuk diagnosisnya ditegakkan dengan histopatologi. Gejala agresif angiomyxoma sinonasal antara lain sumbatan hidung satu sisi, gangguan penciuman, rhinore, epistasis, dan apabila ukuran tumor besar dapat menyebabkan deformitas. Pada pemeriksaan histopatologi didapatkan antrokonal polip sebelum operasi dan setelah operasi didapatkan angiomyxoma. Pada literatur, temuan dari histopatologi didapatkan sel bintang dan spindle tertanam dalam matrik longgar dengan kolagen bergelombang dan mengandung kapiler berdinding tipis serta saluran vaskuler berdinding tebal. Diagnosis banding yaitu myxofibrosarkoma, rhabdomyosarkoma, melanoma, dan angiofibroma nasofaring. Pada pasien ini sesuai dengan literatur. Gambaran serta perluasan massa pada pasien ini sesuai dengan literatur. Penderita ini tidak dilakukan MRI karena sudah dilakukan 2 kali biopsi. Pada literatur, CT scan dan MRI untuk menentukan ukuran, perluasan, dan jenis tumor. Juga melihat gambaran opasitas pada kafum nasi yang disertai dengan penyempitan pada sinus paranasal dan disertai destruksi tulang. Pada kasus ini dilakukan ekstirpasi pendekatan endoskopi dikarenakan ukuran tumor terjangkau dan usia yang masih muda untuk menjaga estetika. Perbedaan pendekatan operasi yang direncanakan sebelum operasi dan waktu operasi karena diagnosis awal adalah antrokonal polip. Penata laksanaan angiomyxoma sinonasal menurut literatur masih kontroversial. Operasi merupakan pilihan utama dan harus diekstirpasi pada segala usia dan kemoterapi dapat diberikan apabila ada sisa tumor. Metode pendekatan bedah sesuai dengan lokasi dan ukuran tumor. Teknik bedah dapat dilakukan dengan cara endoskopi maupun eksternal yang lebih radikal. Evaluasi pasca operasi 2 tahun dengan endoskopi tidak didapatkan kekambuhan. Pada literatur, kekambuhan sering terjadi apabila ada sisa pada permukaan lesi. Kekambuhan agresif angiomyxoma sering terjadi sekitar 30-40% kasus. Dapat kambuh dalam beberapa bulan dan beberapa tahun setelah operasi. Belum ada penelitian tentang kekambuhan agresif angiomyxoma sinonasal. Kesimpulan, agresif angiomyxoma sinonasal dapat dikerjakan dengan bedah endoskopi dan tidak ada kekambuhan selama 2 tahun post-operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Husni. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Dr. Mayang. Baik, terima kasih Dr. Agung untuk kesempatannya. Selamat kepada Dr. Husni yang telah mempresentasikan kasusnya dengan baik dan lengkap ya saya rasa. Nah, mungkin ada sedikit saja pertanyaan. Menurut Dr. Husni, dari literatur yang telah dikemukakan dan telah ditemukan tadi, dan juga dari keterangan yang telah diberikan, itu disebutkan bahwa salah satu treatment untuk kasus ini itu adalah kemoterapi ya tadi ya. Nah, dapatkah Dr. Husni menjelaskan untuk kasus ini kenapa diberikan kemoterapi, dapat diberikan kemoterapi sebagai salah satu terapi tambahan. Lalu berikutnya, dapatkah kita membedakan antara sinonasal angiomyxoma ini yang agresif dan yang non agresif secara klinis ya. Terus apakah kalau misalnya ini beda, apakah treatmentnya juga berbeda? Mungkin itu aja. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara menghindari terjadinya rekurensi, karena tidak jarang kasus ini bisa terjadi rekurensi. Itu mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan
supaya rekurensi tidak terjadi pada kasus seperti ini. Baik, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Dokter Mayang. Silakan Dokter Rusdi langsung dijawab. Baik, Dokter. Terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Pertama, untuk pertanyaan pertama, kenapa bisa diberikan kemoterapi? Apabila dalam tindakan operatif tersebut diperkirakan ada sisa, untuk mengurangi rekurensinya atau menghindari rekurensinya dapat diberikan kemoterapi. Menurut literatur begitu, Dokter. Terus maksud saya begini, ini adalah sesuatu yang menurut Dr. Husni, ini adalah suatu merupakan tumor jinak atau tumor ganas? Tumor jinak, Dokter. Dari jaringan mesenchymal. Bagaimana cara kerja kemoterapi sebagai treatment tambahannya? Karena kita tahu kemoterapi itu biasa diberikan kepada kasus-kasus dengan keganasan. Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kerja kemoterapi sebagai treatment untuk tumor jinak seperti ini. Ya, Dokter. Untuk tumor jinak ini belum pernah ada dijelaskan, Dokter, untuk pemberian kemoterapinya menggunakan apa. Saya belum menemukan literatur yang di mana memberikan kemoterapi seperti apa. Tapi dijelaskan bahwa apabila dan diperkirakan ada sisa, bisa diberikan kemoterapi. Nah, begitu, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Husni. Kebetulan karena waktunya sudah pas, mungkin Dr. Denny untuk kes berikutnya 3 menit. Oke, ya terima kasih Dr. Husni. Terima kasih, Dok. Baik, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Untuk itu kami persilahkan Dr. Asria Rusdi dengan judul Lateral Temporal Bone Resection for the Management of Adenoid Cystic Carcinoma. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Dokter, dan seluruh panitia Kongres Nasional Bandung 2022. Perkenalkan, saya Asria Rusdi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kasus saya yang berjudul Lateral Temporal Bone Resection for the Management of Adenoid Cystic Carcinoma. Karsinoma canalis auditoris externus jarang ditemukan dan sulit untuk didiagnosis. Jenis patologi yang sering ditemukan adalah squamous cell carcinoma 80%, diikuti adenoid cystic carcinoma 5%. Manifestasi klinis pada umumnya adalah otalgia, massa canalis auditoris externus, otore, dan penurunan pendengaran. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis, seperti otoskopi, otoendoskopi, pure tone audiometri, CT scan, dan atau MRI temporal bone hasil patologi. Saat ini, manajemen utama karsinoma canalis auditoris externus adalah pembedahan, seperti local resection, lateral temporal bone resection, subtotal temporal bone resection. Tujuan dari laporan kasus saya adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan tata laksana lateral temporal bone resection pada kasus adenoid cystic carcinoma. Pada kasus kami, seorang laki-laki 49 tahun dengan keluhan otalgia pada telinga kanan dialami kurang lebih 7 bulan disertai dengan otore 5 bulan dan penurunan pendengaran 1 tahun. Pada hasil otoskopi seperti pada gambar, didapatkan adanya penonjolan massa tumor ke dinding posterior yang telinga sehingga menyebabkan stenosis. Massa teraba lunak dan mudah berdarah. Pada hasil audiologi telinga kanan, moderate severe mixed hearing loss sebesar 70 desibel, telinga kiri normal hearing. Dari hasil CT scan temporal bone kasus kami didapatkan adanya soft tissue tumor pada kanalis auditoris externus sampai ke lateral membran timpani, erosi dinding posterior liang telinga, dan tidak ada ekstensi kahum timpani dan antrum mastoid. Seperti pada panah merah, adanya massa pada lateral membran timpani. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, pada kasus kami didiagnosis dengan tumor kanalis auditoris externus. Pada kasus kami dilakukan lateral temporal bone resection dengan temuan adanya penonjolan massa tumor pada dinding posterior liang telinga sekitar 2/3 medial liang telinga sehingga menyebabkan stenosis pada liang telinga. Adanya residu dinding posterior liang telinga sekitar 3 mm, membran timpani intak. Soft tissue tumor mengisi antrum mastoid dan air cell mastoid, ossicle intak, dan adanya penebalan pada mukosa kahum timpani. Gambar 1 tampak terlihat adanya massa dan gambar kedua dilakukan temporal bone resection sehingga massa tumor dibebaskan. Hasil histopatologi pasien kami didapatkan adenoid cystic carcinoma dengan subtype solid dan cribriform. Dilakukan follow up 3 bulan post operasi, ditemukan graf intak dan epitelisasi baik.
Selanjutnya akan dilakukan tindakan radioterapi. Pertanyaan klinis, tata laksana pilihan apa yang sesuai pada kasus adenokistik karsinoma kanalis auditoris externus? Metode pencarian literatur dengan format typo, kata kunci, adenokistik karsinoma, external auditory canal, lateral temporal bone resection. Kriteria inklusi, lateral temporal bone resection of adenokistik karsinoma of the external auditory canal, diterbitkan 10 tahun terakhir dan memiliki full text. Kriteria eksklusi, review artikel. Dari 56 artikel jurnal yang ditemukan, didapatkan 4 artikel yang relevan dengan kasus kami. Critical assessment. Chen et al. 2020, retrospektif 12 pasien, intervensi 10 pasien menjalani pembedahan dan 2% tanpa pembedahan. Hasilnya, rata-rata follow-up 84,6 bulan, rekurensi lokal terdapat 33% pada pasien, adanya metastasis jauh, semuanya ke paru sebesar 25%, Sinha et al. 2017, retrospektif, 56 pasien, semuanya menjalani lateral temporal bone resection. Hasilnya, dengan adanya pembesaran kelenjar limfe, tingkat kelangsungan hidup dan bebas dari penyakit lebih buruk. Jiu et al. 2013, retrospektif, 43 pasien, 13 kasus lateral resection, 12 kasus lateral temporal bone resection, 2 kasus subtotal temporal bone resection, dan 16 kasus lateral temporal bone resection disertai dengan superficial parotidektomi. Hasilnya, 13 pasien meninggal pada proses analisis. Liu et al. 2012, laporan kasus seorang laki-laki 78 tahun dilakukan lateral temporal bone resection. Rekurensi postoperatif rata-rata kurang lebih 2-15 tahun, direkomendasikan dilakukan en bloc operation, dilanjutkan dengan radiasi dan follow-up jangka panjang. Diskusi, pada pasien kami, seorang laki-laki 49 tahun dengan keluhan otalgia lebih dari 7 bulan, disertai dengan otore 5 bulan dan penurunan pendengaran 1 tahun. Sesuai dengan literatur, Liu et al. Bahwa usia rata-rata dekade ke-4 sampai ke-5 kehidupan. Jiu et al. Mayoritas pasien adalah laki-laki. Liu et al., Jiu et al., Chen et al. Manifestasi klinis pada umumnya adalah otore, nyeri, penurunan pendengaran, perdarahan, dan massa atau polip pada saluran telinga. Dari hasil CT scan temporal bone pasien kami didapatkan adanya soft tissue tumor pada kanalis auditoris externus sampai ke lateral membran timpani, erosi pada dinding posterior lem telinga, dan tidak ada ekstensi ke kafum timpani dan antromastoid. Sesuai dengan literatur bahwa adanya penonjolan soft tissue mass pada dinding superior dan anterior lian telinga dengan disertai erosi tulang. Hasil histopatologi kasus kami adalah adenokistik karsinoma dengan subtype solid dan cribriform dan didiagnosis dengan adenokistik karsinoma stadium 3. Sesuai dengan literatur, Liu et al. Bahwa 75% kasus dengan subtype solid adalah kasus tumor lanjut stadium 3 dan 4 dibandingkan dengan 58% dan 60% dengan subtype cribriform dan tubular. Pada kasus kami, dilakukan lateral temporal bone resection seperti pada literatur Liu et al. Bahwa lateral temporal bone resection sesuai dengan tumor yang terletak di luar anulus timpani tanpa invasi ke telinga tengah atau kafum mastoid. Kesimpulan, lateral temporal bone dapat dilakukan untuk pasien dengan karsinoma kanalis auditoris externus tanpa keterlibatan telinga tengah atau rongga mastoid. Tumor free margin adalah tujuan penting dari rencana perawatan untuk setiap karsinoma kanalis auditoris externus. Karena tumor jenis ini memiliki tingkat rekurensi yang tinggi, follow-up jangka panjang diperlukan untuk mengontrol dan memantau perkembangan tumor. Terapi radiasi diperlukan selain untuk melengkapi manajemen pembedahan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Asri. Selanjutnya ke sesi tanya jawab, kami persilakan Dr. Denny. Ada pertanyaan. Terima kasih, Dr. Agung. Tadi dijelaskan mengenai adenokistik dan dilakukan temporal bone dissection. Pertanyaannya itu, seberapa jauh dilakukan temporal bone dissection, mengingat kasus ini rekurensinya tinggi. Yang kedua, apakah setelah dilakukannya ada flap atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Denny. Silakan Dr. Asri. Terima kasih atas pertanyaannya, dokter. Mohon izin menjawab. Pada kasus kami ini dilakukan lateral temporal bone resection dengan teknis tumor pada dasarnya diangkat secara en bloc bersamaan dengan
liang telinga pars osseus, seluruh liang telinga pars osseus, dokter, bersama dengan membran timpani dan osikula yang ditinggalkan hanya daerah stapesnya saja, dokter. Sampai di situ, dokter. Kan jawab juga. Pertanyaan kedua tadi, satu lagi pertanyaannya. Oh, untuk pertanyaan kedua yang mengenai flap, tidak ada flap, dokter. Berarti pasien ini setelah dilakukan temporal bone dissection dibiarkan seperti itu aja tanpa ada kulit yang menutupi tulangnya? Mohon izin, dokter. Mohon izin, dokter, untuk pasien ini tetap dilakukan metoplasti, dokter. Jadi semuanya ditutup, tapi kita melalui pendekatan dari retroaurikularnya, dokter. Jadi nanti kami pasang, mohon maaf, dokter, kami pasang graft. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, Dokter Mayang, silakan 1 menit. Baik, terima kasih Dokter Agung. Ini kalau nggak salah pasiennya dengan T3 ya? Iya, benar? Dokter. Oke. Benar, dokter. Jadi bagaimana menurut Anda mengenai peran parotidektomi pada kasus keganasan di liang telinga seperti ini, terutama untuk kasus-kasus dengan T3? Mohon dijelaskan. Ya, silakan Dr. Asri. Mohon izin, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada kasus kami tidak ada keterlibatan dengan daerah parotis, dokter. Jadi kami tidak melakukan lateral temporal bone resection disertai dengan superficial parotidektomi, dokter. Baik, terima kasih Dokter Asri. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi ketiga. Terima kasih banyak, dokter. Kami persilakan Dr. Chris Celia Valerie Sow dengan judul Hypopharyngeal liposarcoma. Silakan Dr. Chris Celia. Selamat siang, saya Celia dari Universitas Airlangga akan membawakan laporan kasus dengan judul Pendekatan Operatif pada Kasus Liposarkoma Hipofaring. Liposarkoma merupakan keganasan yang berasal dari jaringan sel adiposa. Tumor ini umumnya berbatas tegas, cenderung terfiksasi dengan jaringan sekitar, berkapsul, bertangkai atau polipoid, tumbuh lambat dan tidak nyeri. Kasus ini jarang dan dilaporkan 26 kasus hingga tahun 2016. Terapi utama liposarkoma hipofaring adalah wide surgical excision dengan pendekatan transoral atau transcervical. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui terapi pada kasus liposarkoma hipofaring. Laporan kasus, pria 50 tahun datang dengan keluhan utama sulit menelan makanan padat. Dengan keluhan lain yaitu rasa mengganjal di tenggorok, suara berubah sengau, sesak nafas, dan benjolan di leher depan. Sesak nafas dirasa memberat dan menetap sehingga dilakukan trakeotomi. Lewat keganasan di keluarga, kebiasaan merokok atau minum alkohol disangkal. Dari pemeriksaan fisik ditemukan benjolan di anterior poldi level 6, solid, bergerak saat menelan, kesan mendesak trakea ke sisi kiri, trakeokanal fungsi baik. Hasil pemeriksaan patologi anatomi dari rumah sakit sebelumnya menunjukkan fibrolipoma dengan diagnosis banding fibroepithelial polip. CT scan kepala dan leher menunjukkan lesi solid DHU dengan komponen lemah berbatas tegas, tepi irregular di supraglotis dominan sisi kanan. Pada pemberian kontras tampak slight enhancement di bagian solid, lesi tambah menkes arteri karotis dextra. Pola yang dilakukan sebelum operasi menunjukkan tumor dengan permukaan licin, rata, kesan tidak mudah berdarah memenuhi hipofaring. Tampak staining secretion, epiglotis dan korda vokalis sulit dievaluasi. Pasien dilakukan eksisi tumor secara transcervical. Pada gambar A, dapat lihat insisi berbentuk huruf U. Gambar E, tampak tumor melekat pada lobus tiroid kanan. Tumor sulit dibebaskan sehingga dilakukan lobektomi dekstra. Kemudian eksplorasi tumor dilanjutkan, tumor tampak menginfiltrasi dinding lateral faring. Setelah eksisi tumor terjadi defek pada dinding lateral faring. Tidak tampak sisa tumor pada daerah supraglotis atau lumen faring. Pemasangan NGT dan drain, dilakukan penutupan lapangan operasi. Terapi pasca operasi antara lain antibiotik, analgetik, dan nutrisi via NGT. 10 hari setelah operasi dilakukan koevaluasi dengan hasil tidak nampak tumor pada hipofaring, epiglotis licin, gerak korda vokalis simetris. NGT dilepas dan dilakukan dekanulasi, pasien diperbolehkan pulang. Clinical question, apa terapi pada kasus liposarkoma hipofaring? Metode, pencarian literatur terstruktur pada Cochrane, PubMed.gov, dan Springer-Link dengan keyword liposarkoma dan hipofaring dan terapi. Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut adalah alur pencarian.
Dari hasil pencarian ditemukan 4 literatur yang relevan dengan kesimpulan terapi utama liposarcoma hypovaria merupakan wide surgical excision dengan pendekatan transoral atau transcervical. Pendekatan dipilih berdasarkan bentuk tumor dan akses lapangan operasi. Diskusi, berdasarkan literatur, liposarcoma kepala dan leher dominan terjadi pada pria di usia dekade kelima. Gejala yang sering dikeluhkan antara lain disfagia progresif memberat, rasa mengganjal dari tenggorok, perubahan suara, obstruksi jalan nafas, dan penurunan berat badan. Kondisi pasien sesuai dengan literatur, yaitu pria di dekade kelima dengan keluhan sulit menelan, sesak, rasa mengganjal di tenggorok. CT scan yang mengarah pada liposarcoma antara lain tumor menyerupai lemak, heterogen, densitas minus 23 hingga minus 140 HU, tampak septa intralesi yang tebal, yaitu lebih dari 2 mm, dengan peningkatan kontras yang prominent, tumor solid atau nodular. CT scan pada pasien ini mengarah pada masa jinak fibrolipoma. Secara radiologis sulit untuk membedakan lipoma dan liposarcoma. Pasien menjalani eksisi tumor dengan pendekatan transcervical dan lobektomi dekstra. Pada kasus ini, pendekatan transcervical dipilih dikarenakan ukuran tumor yang cukup besar, tumor kesan meletak pada tiroid sehingga dibutuhkan akses dan lapangan operasi yang mudah. Pada pencarian literatur ditemukan Riva pada tahun 2015 menggunakan pendekatan transcervical lateral faringotomi dikarenakan tumor pada hipofaring meluas ke esofagus. Review artikel pada 26 kasus oleh Riva pada tahun 2016 menggunakan pendekatan cervical atau transoral endoskopi. Ironman menggunakan pendekatan transoral dikarenakan tampak pedungkal tumor, begitu juga Savoye menggunakan pendekatan reseksi transoral dengan laser dikarenakan tampak pedungkal tumor. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan transoral memungkinkan pengurangan morbiditas pasca operasi, seperti lama rawat inap, trakeotomi, feeding nutrisi via oral lebih cepat. Namun reseksi terbatas dan sulit untuk mengevaluasi batas operasi. Reseksi secara endoskopi dapat berguna bila tampak pedungkal tumor. Sedangkan pada pendekatan cervical menyediakan reseksi yang dapat lebih luas sehingga dapat mengontrol batas operasi. Namun perawatan pasca operasi lebih rumit dikarenakan adanya resiko fistel, penggunaan drain, dan pemberian nutrisi via oral lebih ditunda. Histopatologi sebelum dan sesudah operasi berbeda. Sebelum operasi adalah fibrolipoma dan setelah operasi adalah liposarcoma well differentiated. Menurut literatur, tumor jaringan lunak dengan ukuran lebih dari 5 cm dan deep memiliki resiko sebesar 10% menjadi sarkoma. Secara histopatologi, lipoma dan liposarcoma well differentiated sulit untuk dibedakan. Sel tumor masih tampak pada tepi reseksi sehingga pasien direncanakan untuk menjalani kemoterapi dan radiasi. Eksisi inkomplit meningkatkan resiko rekurensi lokal. Radioterapi dapat diberikan pada kasus reseksi inkomplit atau kasus inoperable. Radiasi postoperasi pada sarkoma ekstremitas menurunkan angka rekurensi lokal dari 60% menjadi 40%. Pemberian kemoterapi adjuvan juga dikaitkan dengan penurunan kekambuhan secara signifikan, baik lokal regional maupun sistemik. Pada evaluasi pasca operasi dan kemoradiasi dalam 1, 7, 10 bulan, dan 2 tahun, tidak ada keluhan dan tidak ada tanda-tanda rekurensi tumor. Kontrol berkala dilakukan tiap 3-6 bulan untuk mengevaluasi rekurensi. Rata-rata waktu rekurensi liposarcoma hypovaria adalah 42,28 bulan. Pada kasus rekurensi perlu diperhatikan perubahan diferensiasi tumor. Liposarcoma well differentiated umumnya tumbuh lambat dan jarang bermetastasis dengan angka 1 year survival rate mencapai 94,12%. Kesimpulan, telah dilaporkan pasien dengan liposarcoma hypovaria yang menjalani eksisi tumor dengan pendekatan transcervical dan kemoradiasi tanpa ditemukan keluhan dan tanda rekurensi tumor dalam 2 tahun pasca terapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kriselia. Mungkin pertanyaan dari saya, ini lokasi tumor sebetulnya ada di mana nih Dr. Kriselia? Selamat siang dok, untuk lokasi tumor kami temukan di dinding lateral faring yang meluas hingga ke tiroid. Dari hasil histopatologi setelah operasi, tumor tiroid bebas dari tumor dok. Ya, maksudnya kalau hipofaring berarti dia di lumen faring ya? Iya, ada masuk sebagian ke lumen faring juga dok. Kalau di dalam lumen faring atau hipofaring begitu, bagaimana dia bisa nyambung ke tiroid? Dari pada saat operasi awalnya kami temukan tumor melekat pada tiroid, lobus tiroid yang kanan. Kemudian setelah kami evaluasi, tumor ternyata menginfiltrasi dinding lateral faring. Namun dari keluhan kami curiga asalnya dari hipofaring adalah karena keluhan utama pasien adalah sulit menelan dok. Anda masuk ke hipofaring dari operasinya? Iya dok, dari
Awalnya dari tiroid, kemudian kami eksplorasi, ketemu infiltrasi ke dinding lateral faring. Setelah dieksisi, ternyata ditemukan juga tumornya sampai masuk ke hipofaring, dok. Baik, terima kasih. Cukup dari saya, Dr. Mayang. Dr. Denny, silakan. Oke, baik, terima kasih Dokter Agung. Jadi pada akhirnya dari hasil PA post-op ini adalah suatu fibrosarkoma ya. Liposarkoma well differentiated, dok. Liposarkoma, oke. Berarti berarti terjadi perubahan hasil PA dari yang jinak ke ganas ya. Iya, dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk kasus seperti ini kita lihat ini ukurannya besar ya, cukup besar ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya peran dari neck disseksi? Oke, baik dok. Untuk Ya. liposarcoma well differentiated itu neck disseksi tidak diperlukan. Di literatur dikatakan bahwa liposarcoma well differentiated karena merupakan tumor yang low grade dan jarang untuk meremetastasis, jadi tidak diperlukan neck disseksi, dok. Masih ada 30 detik, Dr. Denny, ada pertanyaan? Terima kasih, Dr. Agung. Pertanyaannya, saudara waktu melakukan operasi, pendekatannya via eksternal atau via lumen dari internal? Eksternal, dok. Posisi masanya di hipofaring, tapi saudara ngambilnya dari eksternal. Iya, dok, karena sebelum operasi kami lihat tumornya meluas hingga ke anterior coli, dok. Jadi kalau misalnya kami akses dari internal, dari intraoral, tumor yang meluas hingga ke anterior coli itu sulit kami jangkau, dok. Baik, terima kasih Dr. Mayang, Dr. Denny, terima kasih. Terima kasih, dok. Ya, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu Dr. Rizky Rahmawan dengan judul Surgical Management of Extranasopharyngeal Angiofibroma Case Report. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawan dari Universitas Syah Kuala Aceh, Indonesia. Saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus yang berjudul tata laksana pembedahan angiofibroma extranasofaring. Sebagai pendahuluan, angiofibroma adalah tumor jinak berdarah secara histopatologis termasuk tumor jinak, tetapi secara klinis bersifat agresif. Angiofibroma yang terbanyak berasal dari nasofaring, dapat juga bersumber dari ekstranasofaring seperti konformasi dan sinus paranasal. Secara histopatologi, tumor ini mengandung jaringan ikat fibrosa dan pembuluh darah. Insiden angiofibroma saturasi ini sangat jarang, dilaporkan perempuan lebih sering terjadi daripada laki-laki. Insiden angiofibroma pada nasofaring diperkirakan 0,05% sampai 0,5% dari seluruh tumor kepala dan leher. Secara etipatofisiologi, faktor yang diduga berperan adalah genetik, hormonal, dan migrasi, tetapi tidak ada satupun yang diterima secara pasti. Pada teori hormonal telah dilakukan hipotesis bahwa angiofibroma merupakan tumor terkait hormon androgen khususnya testosteron. Teori jaringan asal tubuh diduga bahwa tumor jadi akibat pertumbuhan abnormal pada jaringan fibrokartilago embrionik. Pada teori migrasi, salah satu dari fascia basalis juga dilaporkan menjadi salah satu etiologi dari angiofibroma septum. Pada diagnosis, dari analisis pasien mengeluhkan adanya benjolan di bagian anterior septum dan hidung tersumbat, serta adanya riwayat epileptaksis yang sulit dihentikan. Pemeriksaan endoskopi anterior didapatkan adanya massa kenyal padat warna merah kebiruan di lokasi septum anterior. Dari radiologi memperlihatkan adanya gambaran penambahan densitas jaringan lunak pada bagian anterior konfirmasi. Secara makroskopik tampak massa tumor yang kenyal padat, warna yang bervariasi mulai dari abu-abu sampai merah muda atau kebiruan. Secara mikroskopis terlihat gambaran pembuluh darah atau multiple vascular bentuk seperti tanda usaha atau Stockholm. Pilihan laksana adalah pembedahan, merupakan terapi utama untuk angiofibroma. Pasien dengan angiofibroma septumnasi tidak direkomendasikan untuk dilakukan embolasi preoperatif. Biopsi tidak kita anjurkan. Pendekatan preoperasi ditentukan oleh ukuran lokasi vaskularisasi ke tumor. Angiofibroma septumnasi berukuran lebih kecil, lebih sering dilakukan eksplorasi dengan pendekatan endoskopik nasal. Embolasi selektif direkomendasikan pada tumor yang berukuran besar. Perbedaan antara angiofibroma juvenil dan angiofibroma septumnasi berdasarkan hubungan data dari tabel ini. Gejala dan tanda terdiri dari sumbatan hidung, epileptasi berulang, deformitas yang progresif pada palatum,
wajah, tenggorok, hemorragia, dan anosmia. Hepatitis merupakan tanda alarm utama pada kasus ini. Menurut Kakak Handa dan kawan-kawan, pernah melakukan ekstraksi via endoskopik tumor pada awalnya, tetapi karena pendarahan yang berlebihan, tindakan diubah menjadi pendekatan luka melalui endoskopi bilateral. Dilaporkan pasien laki-laki berusia 20 tahun mengeluhkan benjolan pada hidung kiri selama 2 bulan, menetap dan semakin besar bersifat soliter. Pasien juga mengeluhkan hepatitis berulang, sulit dihentikan dengan volume darah kurang lebih setengah koagulasi. Dari CT scan SPM kontras didapatkan lesi solid, menyerap kontras tanpa perluasan dan destruksi tulang ke organ sekitar, dan kemudian kita terlaksana dengan ekspresi massa dengan endoskopi nasal. Dan dari lantai operasi massa berasal dari lantai kafumasi kiri. Histologi hasil didapatkan kapilari hemangioma dengan radang kronis. Pasien diagnosa dengan angiofilma kafumasi sinistra. Pada kasus kedua, pasien mengeluhkan benjolan pada kafumasi kiri muncul kembali pos operasi 2 minggu, kemudian hidung tersumbat sumbat dan pasien bernapas melalui mulut dan hidung kanan. Hepatitis berulang dikeluhkan, mudah berdarah dan sulit dihentikan. Dari CT scan SPM didapatkan lesi tampak menyerap kontras dan disertai densitas cairan pada sinus maksila kiri. Tata laksana dengan ekstirpasi massa dengan radiotomi bilateral. Dengan histopatologi didapatkan hasil angiofilma tanpa keganasan. Pada kasus ketiga, pasien mengeluhkan kembali benjolan pada hidung kiri 1 bulan setelah operasi yang kedua, warna merah kebiruan lalu hidung tersumbat total. Hepatitis berulang dikeluhkan namun dapat berhenti sendiri. Dari hasil CT scan SPM kontras didapatkan massa pada kafumasi sinistra tanpa perluasan terjadi peningkatan kontras. Dan pasien kita terlaksana dengan ekstirpasi massa dengan radiotomi bilateral dan hasil histopatologi didapatkan angiofilma dengan radang kronis. Metode pada kasus pertama berada pada lantai kafumasi dengan ukuran 2x2 x 1 cm dan dilakukan ekstirpasi massa endoskopik intranasal. Pada kasus yang kedua, massa berada pada vestibulum kafumasi dengan ukuran 1,7 x 1,6 x 1,3 cm dan dilakukan ekstirpasi massa dengan radiotomi bilateral. Sementara pada kasus ketiga, massa berada pada kafumasi berukuran 1 x 1 cm dengan dilakukan endoskopik endonasal. Sebagai pembahasan, pada kasus pertama tampak massa pada kafumasi kiri di lantai kafumasi, dan pada kasus kedua massa berada di vestibulum, dan pada kasus ketiga massa berada di daerah septum kafumasi sebelah kiri. Massa tersebut tampak berulang, namun bukan merupakan massa sisa dari salah satu massa sebelumnya. Dari CT scan dengan kontras pada kasus yang pertama tampak lesi solid pada kafumasi kiri, dan pada CT scan yang kedua tampak lesi pada kafumasi kiri dengan kesan massa tersebut menyerap kontras. Lalu pada kasus yang ketiga tampak massa yang solid pada kafumasi kiri tanpa perluasan yang tidak merusak tulang atau organ sekitar. Perbandingan angioran jaringan fibrosa dapat diprediksi dengan CT scan kontras. CT scan kontras harus dilakukan untuk memprediksi komplikasi perdarahan selama operasi. Secara histopatologi, kasus pertama menunjukkan hasil kapilari hemangioma dengan radang kronis, pada kasus yang kedua dengan kesan angiofilma, dan pada kasus yang ketiga menunjukkan hasil angiofilma dengan radang kronis. Secara histopatologi, tindakan ini merupakan baku emas untuk menegakkan diagnosis. Sebagai kesimpulan, angiofilma septumnosi merupakan satu kasus yang jarang, kemudian pemudahan merupakan tata laksana utama. Tujuannya adalah untuk mengangkat massa tumor secara keseluruhan. CT scan kontras sebelum tindakan operasi sangat penting untuk memprediksi komplikasi intraoperasi akibat bleeding. Endoskopi endonasal merupakan pendekatan pemudahan tersering dilakukan pada kasus angiofilma septumnosi. Terima kasih. Mohon izin dokter. Ini adalah satu pasien dengan beberapa kali operasi atau beberapa pasien? Ya. Ya. Itu dulu, singkat aja. Setelah itu baru ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih dokter, izin menjawab. Ini merupakan satu pasien dok, akan tapi dengan tiga kali operasi dokter.
dengan keluhan yang berbeda. Oke, jadi apa kira-kira yang menyebabkan pada kasus ini terjadi munculnya lagi tumor di kafumnasi di tempat yang sama? Terima kasih dokter. Di sini pasien kita lihat pada usia muda dok dengan jenis kelamin laki-laki, yang dimana di sini terjadi penyebabnya memang sampai sekarang belum kita ketahui. Akan tetapi ada penyebab yang dapat kita dapatkan. Dan di sini terdapat 3. Yang pertama disebabkan karena hormonal, kemudian karena jaringan asal tumbuh, dan disebabkan karena migrasi dokter. Berulang. Iya dok. Kemungkinan besar yang kita dapatkan disebabkan karena hormonal dokter. Yang mana di sini terjadi penurunan dari androgen dan peningkatan dari estrogen dok. Bagaimana Anda tahu ini disebabkan karena faktor hormonal? Ya, dari literatur yang saya baca dok, saya dapatkan bahwasanya banyak kasus yang terjadi dari angiofibroma eksternal sparing itu memang yang paling banyak didapatkan pada kafumnasi dok. Tetapi banyak yang mengeluhkan bahwasanya yang paling dekat itu didapatkan karena hormonal dok. Apa yang sebaiknya kita periksa untuk menentukan bahwa memang faktor hormonal berpengaruh pada kasus ini? Yang dimana dok, pada saat apa yang sebaiknya kita periksa ya? Silakan. Baik, mungkin diulang sekali lagi Dokter Mayang. Jadi apa yang sebaiknya kita periksa, Dr. Rizky, pada kasus ini sehingga kita yakin bahwa memang faktor hormonal lah yang berperan. Suara saya terdengar, Dr. Rizky? Agak putus, izin dok, agak sedikit putus-putus loh. Putus, oke. Jadi tadi dikatakan menurut Dr. Rizky faktor hormonal berperan pada kasus ini sehingga terjadi rekurensi, benar? Iya dok. Nah, jadi kira-kira apa yang harus kita periksa untuk memastikan memang bahwa benar faktor hormonal yang berperan pada kasus ini khususnya? Ya. Pemeriksaan hormon testosteron dok. Saya rasa cukup. Ya, baik, cukup mungkin Dr. Mayang, Dr. Denny. Terima kasih Dr. Rizky. Kita lanjutkan ke presentasi terakhir. Kami persilakan Dr. Widya Isa Aprilia Sujana dengan judul A Rare Case of Aggressive Senonasal Ewing Sarcoma with Intraorbita and Intracranial Extension. Kami persilahkan. Selamat pagi dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Isa, PPDS FK Universitas Brawijaya. Izinkan saya membawakan laporan kasus yang berjudul Kasus Langka Ewing Sarcoma Senonasal Agresif dengan perluasan ke intracranial dan intraorbita. Ewing sarcoma merupakan tumor sel bulat kecil yang agresif dan sangat langka yang dapat melibatkan struktur skeletal dan ekstraskeletal. Pertama kali dijelaskan oleh James Ewing tahun 1921 sebagai neoplasma utama sistem skeletal. Sedangkan ekstraskeletal Ewing sarcoma pertama kali dijelaskan tahun 1969. Prevalensi Ewing sarcoma hanya 4-6% dari seluruh tumor tulang primer. Sedangkan Ewing sarcoma regio kepala leher hanya 1-4% dari keseluruhan. Bahkan regio nasal lebih jarang lagi. Diagnosis banding yang luas dari setiap tumor bulat dan tumor spesifik regio nasal membuat penegakan diagnosisnya sangat menantang. Dilaporkan seorang perempuan usia 31 tahun dengan keluhan buntu hidung progresif, mimisan intermiten, nyeri kepala, perubahan bentuk hidung, dan penurunan berat badan sejak 7 tahun yang lalu. Keluhan pandangan kabur dan ganda di sangkal, benjolan di bagian tubuh lain di sangkal, tidak ada riwayat trauma atau tumor pada keluarga. Pada pemeriksaan fisik dan vital dalam batas normal, pada endoskopi anterior tampak massa irregular kemerahan diselimuti seket mukopurulen pada kafumnasi kanan yang mendesak ke kafumnasi kiri. Tampak adanya proptosis dan pendesakan dorsumnasi dari inferior, tidak adanya paresis nervus cranialis dan lymphadenopathy yang teraba. Khusus okuli dextra 6/9. Hasil lab CXR dan USG abdomen dalam batas normal, tidak didapatkan adanya metastasis. Dari CT scan kepala leher dengan tanpa kontras, tampak adanya lesi pada heterogen memenuhi kafumnasi, sinus paranasalis dan meluas ke intracranial ekstraksial dan intraorbita dengan ukuran 9,8 x 4,8 x 4 cm. Tampak massa meluas ke nasofaring, meluas ke intraorbita, meluas ke intracranial. Tampak destruksi dan pendesakan dinding media sinus maxillaris oleh massa.
limfadenopati multiple, dan edema Sabri. Pada pemeriksaan PA biopsi kafumnasi didapatkan sel bulat homogen dengan area nekrotik dan destruksi vaskular menghasilkan suatu ANDI-CA DD tumor neuroendokrin. Hasil pemeriksaan IHK didapatkan CD99, FLI1, pimentin, CD56, dan sinatofisinnya positif. Ditegakkan diagnosis sinonasal Ewing sarkoma stadium 4B berdasarkan klasifikasi AJCC dari pedoman NCCN 2020. Dari pembahasan, Ewing sarkoma merupakan kasus langka dengan diagnosis banding yang luas, berasal dari sel neuroektodermal, memiliki prevalensi usia di bawah 20 tahun, sedangkan ekstraskeletal Ewing sarkoma memiliki usia yang lebih tua dari S klasik, predominan pada ras Kaukasian dan laki-laki. Berdasarkan literatur, tumor pada region nasal memiliki gejala yang memang tidak spesifik, sehingga seringkali pasien datang terlambat dengan gejala perluasan lokal dan metastasis jauh. Berdasarkan analisis dan pemeriksaan fisik, kami memiliki diagnosis kerja sinonasal karsinoma atau inverted papilloma. Namun berdasarkan literatur diketahui memiliki diagnosis banding yang sangat luas. Berdasarkan CT scan dengan kontras didapatkan lesi pada heterogen dengan destruksi tulang dan meluas ke intrakranial dan intraorbital mengesankan suatu massa agresif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tidak ada gambaran spesifik dari CT scan dan MRI yang dapat membedakan Ewing sarkoma dengan keganasan sinonasal lainnya. Berdasarkan teori, terdapat prevalensi 20-30% Ewing sarkoma mengalami metastasis jauh pada awal presentasi klinis, namun pada pasien ini tidak didapatkan. Dari pemeriksaan histo-PA, biopsi kafumnasi didapatkan sel bulan homogen menghasilkan suatu ANGDA atau tumor neuroendokrin, sesuai dengan gambaran histo-PA pada Ewing sarkoma, yaitu adanya sel bulat homogen. Dilanjutkan dengan pemeriksaan IHK untuk menegakkan diagnosis. Dengan pemeriksaan marker neuroendokrin dan keratin didapatkan marker neuroendokrin positif yaitu pimentin dan sinatofisin. Sehingga dilanjutkan dengan marker neuroendokrin lainnya dan marker untuk menyingkirkan DD limfoma dan melanoma yaitu NSE, CD56, CD99, EMA, S100, FLI1, TDT dan CD45. Dapat diringkas pada bagian ini, tampak adanya gambaran sel tumor bulat homogen, pimentin dan sinatofisin positif pada sitoplasma sel, CD56 positif pada membran sel, CD99 positif pada membran sel, dan FLI1 positif pada nukleolus. Diagnosis Ewing sarkoma cukup sulit karena berdasarkan teori dapat terwarnai penanda kreatin hingga 20% kasus dan penanda neuroendokrin. Penanda neuroendokrin yang positif tergantung dari tingkat diferensiasi neuroektodermalnya. Pada ES biasanya sinatofisin positif, CD56 positif, kromogeni negatif. Penanda pentingnya ES adalah CD99 yang positif pada 90% kasus dan FLI1 pada 75% kasus. Diagnosis pasti adalah dengan menggunakan analisis molekuler dengan adanya translokasi gen EWS FLI1. Namun tidak dilakukan karena keterbatasan sarana prasarana di rumah sakit kami dan besarnya biaya. Ditegakkan diagnosis Ewing sarkoma T4B, kemudian dilakukan pertemuan multidisiplin di rumah sakit kami dan disepakati untuk pemberian kemoterapi terlebih dahulu untuk mengecilkan massa tumor. Kemoterapi regimen CHOP diberikan yaitu siklofosfamid, hidroksi dan arubisin, oncofin dan prednison diberikan sebanyak 6 siklus selang 3 minggu. Terdapat anemia pada siklus kemo kedua namun tidak ada kendala berarti lainnya. Ewing sarkoma adalah neoplasma kemosensitif. Agen kemoterapi aktif yang direkomendasikan adalah doxorubicin, siklofosfamid, fosfamid, vincristine, dactinomycin, dan etofoxid. Berdasarkan NCCN 2020 juga direkomendasikan Ewing sarkoma stadium 4B dengan kombinasi agen doxorubicin, siklofosfamid, dan vincristine diikuti oleh radioterapi. Setelah 1 bulan evaluasi pasca kemoterapi, pasien menolak dilakukan pembedahan, sehingga dilanjutkan dengan radioterapi sebanyak 35 kali dengan total dosis 70 gray. Dosis 60 gray diberikan pada limfonoduli resiko tinggi dan 54 gray pada limfonoduli resiko rendah, dengan menghindari kedua saraf optik, area orbita, batang otak, dan sumsum tulang. Berikut ilustrasi gambaran distribusi dosis radioterapi pada bagian tumor didapatkan berwarna merah sesuai dengan cat warna distribusi dosis di sisi kiri. Ewing sarkoma merupakan tumor radiosensitif. Dengan perkembangan teknik IMRT dan VMAT, toksisitas dan peningkatan kontrol lokal dapat dicapai. VMAT dikatakan lebih superior dibandingkan teknik IMRT untuk distribusi dosis pada organ yang berisiko. Proton radioterapi juga dikatakan dapat menjadi alternatif lebih baik dibandingkan dengan foton radioterapi. Dengan proton, dosis minimal dapat mengenai sel yang sehat. Namun pada rumah sakit kami belum dapat dilakukan teknik VMAT dan proton radioterapi. Teknik operasi maksilektomi dan anatomi lateral masih menjadi teknik yang sering digunakan untuk eksisi radikal tumor sinonasal. Namun seringkali teknik ini terbatas dengan alasan kosmetik dan banyak struktur penting di dekatnya. Pada pasien ini menolak dilakukan pembedahan. Dari follow-up didapatkan pemeriksaan endoskopi anterior dan nasoendoskopi massa tumor mengecil. Dari penampakan klinis juga didapatkan proptosis minimal dan massa mengecil dibandingkan presentasi klinis awal. Dari CT scan juga didapatkan penurunan ukuran massa yang signifikan pada Oktober 2022. Faktor prognosis yang penting untuk keberlangsungan hidup secara menyeluruh adalah stadium penyakit, ukuran tumor, adanya metastasis, dan multimodalitas terapi. Terapi multimodalitas dapat meningkatkan 20-70% terkait keberlangsungan hidup 5 tahun. Beberapa literatur juga mengatakan bahwa respon awal dari kemoterapi merupakan satu-satunya faktor prognosis penting untuk tingkat keberlangsungan bebas penyakit dan keberlangsungan hidup secara umum. Kesimpulannya, Ewing sarkoma primer sinonasal adalah kasus yang langka. Diagnosis akurat Ewing sarkoma memerlukan analisis histologi, imunohistokimia, dan analisis molekuler. Terapi komprehensif dengan multimodalitas terapi meningkatkan kontrol lokal dan keberlangsungan hidup pasien. Kemoterapi dan radioterapi masih menjadi terapi eksklusif pada kasus yang tidak dapat dioperasi. Pasien tetap memerlukan follow-up jangka panjang untuk menilai kontrol lokal dan toksisitas jangka panjang.
Berikut referensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan Dr. Denny, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, Dr. Agung. Pasien ini saudara operasi setelah dilakukan kemoterapi dengan maksilektomi ya. Tidak sampai tadi dikatakan sebelumnya ada masanya hingga intrakranial. Sedangkan tata laksananya maksilektomi. Artinya yang intrakranialnya belum diangkat. Silakan jawab dulu. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi pada pasien ini itu karena perluasannya hingga ke intrakranial dan intraorbita dan stadium 4B, kami melakukan pertemuan multidisiplin dan menyetujui bahwa dilakukan kemoterapi terlebih dahulu dokter. Jadi kemoterapi neoadjuvan terlebih dahulu. Kemudian pada pasien ini setelah kemoterapi dilakukan radioterapi dokter. Jadi pasien ini belum dilakukan operasi dokter. Rencananya nanti kami akan melakukan operasi dokter pada pasien ini. Terima kasih dokter. Dilakukan operasi berarti? Benar dokter. Dilakukan kemoterapi dan kemudian dilanjutkan dengan radioterapi dokter. Oh, berarti masanya masih ada, belum di follow up berarti? Benar dokter. Oh. Dari Dr. Maya mungkin ada pertanyaan? Oke, baik. Meneruskan pertanyaan dari Dr. Denny. Berapa lama antara kemoterapi selesai dari psikotrias hingga dimulainya radiasi pada pasien ini? Baik dokter, jadi pasien ini setelah selesai dilakukan kemoterapi itu pada bulan April 2022 dan dimulai radioterapi pada Juli awal dokter 2022 dokter. Oke, jadi sekitar 3 bulan ya. Benar dokter. Oke, apakah menurut Anda waktu 3 bulan, jarak antara waktu 3 bulan ini itu dapat mempengaruhi survival pada pasien? Berapa sebaiknya jarak yang optimal yang kita berikan sehingga mendapatkan mungkin hasil survival yang lebih baik? Baik dokter, jadi izin menjawab. Menurut saya rentang waktu antara kemoterapi dan radioterapi itu berpengaruh untuk survival rate pada pasien dokter. Jadi sebenarnya terapi terbaik adalah konkuren kemoradiasi dokter. Hanya pada rumah sakit kami memang terkendala tidak dapat dilakukan secara bersamaan dokter. Untuk waktu yang terbaik itu biasanya setelah kemoterapi 1 bulan kemudian. Sebenarnya pada pasien ini kita rencanakan untuk operasi dokter. Namun karena membutuhkan multidisiplin, join up dengan TS bedah dan juga TS mata, dari TS lain menginginkan untuk metode non-operatif terlebih dahulu dokter, sehingga mungkin itu menyebabkan keterlambatan juga pada proses untuk radioterapinya dokter. Tapi setelah 1 bulan pasca kemo sebenarnya lebih baik dokter untuk dilakukan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Mayang. Tadi sedikit terakhir tadi konsultasi dengan dokter bedah. Bedah saraf dan juga mata dokter. Ya bedahnya harus jelas, bedah syaraf atau bedah umum. Ya, tadi Iya, Anda cuma bedah saraf. bedah saja ya. Dokter bedahnya Anda di sini ya, bukan dokter bedah umum ya. Benar dokter. Baik, mungkin demikian. Terima kasih Dokter Widya. Terima kasih dokter. Baik, kita sudah sampai pada penghujung sesi kita dan kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Mayang, Dokter Denny yang sudah memberikan pendapat dan pertanyaan untuk para presentan. Untuk demikian kami akhiri sesi kita pada siang hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Terima kasih diinformasikan kepada seluruh peserta dan penguji. Mari kita berfoto bersama sebelum menutup sesi ini. Bisa di depan sini. Ya.
Terima kasih kepada seluruh peserta. Sesi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok.